Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Entah untuk berapa kali terjadi Manchester United membuang peluang mendapatkan 3 poin pada ajang Liga Inggris 2023-2024. Padahal finish 4 besar menjadi gengsi tersisa yang bisa diraih anak asuh Erik ten Hag. Tentunya juru taktik asal Belanda itu harus berpikir keras untuk meningkatkan performa MU. 3 hal ini harus dilakukan MU jika tidak ingin fans setan merah marah besar akhir musim nanti. Apa saja? Yang pertama, juara Piala FA. Erik ten Hag setidaknya harus bisa membawa MU finish 4 besar jika melihat persaingan di klasemen saat ini. Tampaknya bakal berat untuk skuad berjuluk setan merah berada di sana. Lebih realistis, ten Hag wajib membuat MU menjadi juara Piala FA karena akan menggaransi mereka mentas di Liga Champions musim depan. Kans MU juara Piala FA terbilang cukup terbuka mengingat mereka kini sudah mentas di semifinal. Yang kedua, ketajaman lini depan. Hasil imbang melawan Brentford kembali mengindikasikan masalah lini depan MU masih belum terselesaikan. Saat ditahan imbang 1-1 oleh Brentford, Rasmus Højlund sudah kembali jadi starter tapi belum tampil maksimal. Tentunya dengan ketersediaan Amad Diallo pada laga berikutnya akan menambah opsi Erik ten Hag di lini depan. Ini harus dimanfaatkan. Yang ketiga, konsistensi. Hal ini masih menjadi masalah bagi MU. Entah siapapun pelatihnya sejak era Sir Alex Ferguson berakhir, konsistensi seakan barang mahal untuk skuad berjuluk setan merah. Kelemahan dalam hal konsistensi inilah yang membuat MU belum layak bersaing menjadi juara Liga Inggris. Penampilan Manchester United lawan Brentford disoroti. Setan merah dinilai kalah gigih dibandingkan sang lawan. Satu hal yang disoroti kiper legendaris MU Peter Schmeichel. MU terlalu malas berlari dan ini memicu pertanyaan terhadap komitmen mereka. Padahal baru pada tengah bulan yakni sebelum jeda internasional, mereka bermain terengginas melawan Liverpool di Piala FA. Hasil ini dipengaruhi banyak hal. Kalian melihat ke statistik, sentuhan di kotak penalti lawan. Tapi saya melihat ke seberapa banyak tim bekerja, seberapa banyak mereka berlari, kata Peter Schmeichel. Brentford berlari 5 km lebih jauh dan saya rasa itu mengungkap cerita yang sangat besar tentang jalannya laga ini. Mereka ingin mengejar setiap bolanya, tambah mantan kiper timnas Denmark itu. Manajer Manchester United Erik ten Hag menepis rumor yang beredar bahwa Gareth Southgate akan menggantikan posisinya pada musim depan. Erik ten Hag juga tidak peduli dengan spekulasi masa depannya yang menjadi pemberitaan berbagai media. Mantan pelatih Ajax itu menegaskan bahwa dirinya hanya berfokus pada meracik strategi dan cara tim bermain. Bahkan pelatih berusia 52 tahun itu akan bertahan di Old Trafford pada musim depan. Pasca berhasil singkirkan Liverpool pada perempat final FA Cup, salah satu sumber dari Manchester United memberikan informasi kepada Mirror Football kalau Erik ten Hag sangat pede akan bertahan bersama tim musim depan. Lanjutnya, ia menikmati musim ini walau tim diterpa berbagai masalah, termasuk badai cedera yang perlahan mulai membaik. Manchester United tengah menyiapkan skema pelicin untuk mengangkut bek andalan Juventus, Gleison Bremer, pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan merah menawarkan uang transfer plus menyerahkan wonderkid Mason Greenwood ke Turin. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Manchester United telah menyiapkan uang sebesar 51 juta pound sterling dan ditambah Mason Greenwood akan sanggup meluluhkan Juventus untuk melepas Bremer. Sementara itu, Calcio Mercato mengklaim bahwa United telah mengintensifkan kontak dengan Bremer. Dengan Sir Jim Ratcliffe berharap untuk segera mendapatkannya sebelum musim depan. Juventus secara teknis dapat meminta lebih banyak uang dari Bremer. Pasalnya dia baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan klausul pelepasan.
namun baru aktif pada tahun 2025 yang dilaporkan bernilai antara 51 juta sampai 60 juta pound sterling. Bremer melakukan perpindahan kontroversial dari Torino ke rival sekota Juventus pada tahun 2022 dan sejak saat itu menjadi bagian penting dari kebangkitan Massimiliano Allegri di Nyonya Tua. Bianconeri mengalami kesulitan baru-baru ini dan merosot ke posisi ketiga klasemen di Liga Italia, tetapi masih memiliki rekor pertahanan yang mengesankan dengan kebobolan 23 gol dalam 29 pertandingan Liga. Namun Juventus mempunyai penyakit dalam urusan mencetak gol di musim ini. Mereka baru mencoploskan bola sebanyak 44 kali, kalah buas dengan Inter Milan, yakni 71 gol. Dan itulah mengapa Greenwood dapat menjadi daya tarik bagi mereka. Sir Jim Ratcliffe tampaknya bakal menciptakan kebijakan transfer baru di Manchester United. Alih-alih membeli pemain bintang, ia justru ingin menciptakan bintang. Ia tidak lepas dari klaim Sir Jim Ratcliffe yang tertarik merekrut Kylian Mbappe. Walaupun sebetulnya striker asal Prancis itu bisa didapat secara gratis dari Paris Saint-Germain akhir musim ini. Komposisi pemain MU musim ini terbilang variatif. Beberapa sudah berumur, namun tak sedikit yang masih berusia relatif muda. Anthony Martial, Victor Lindelof, dan Rafael Varane hingga Casemiro adalah beberapa nama yang dicap sudah melewati masa emasnya. Keempatnya bahkan disebut bakal didepak jika tidak akhir musim ini, maka musim berikutnya. Nah, menariknya Sir Jim Ratcliffe malah digadang-gadang telah membidik striker muda Port Vale, Bailey Di Pepa, pemain berusia 17 tahun yang baru berkembang di kompetisi kasta ketiga Liga Inggris. Kabar ini tidak pelak membuat beberapa pihak menilai bahwa Sir Jim Ratcliffe memang berniat mengubah kebijakan transfer MU yang dikenal doyan membeli pemain dengan harga mahal. Kebetulan sejak kedatangan Erik ten Hag mulai memunculkan beberapa pemain muda yang mampu bersaing di skuad utama, teranyar Kobbie Mainoo. Selain Kobbie Mainoo, sebenarnya masih ada nama-nama lain yang cukup potensial, yakni Charlie McNeil, Joe Hugill, dan tentu saja Alejandro Garnacho yang mampu mengunci posisi sayap kiri. Jadi apakah Sir Jim Ratcliffe sedang berupaya memetakan kebijakan transfer baru di MU? Legenda Manchester United Roy Keane memberikan penilaian pedas atas penampilan Erling Haaland dalam pertandingan Manchester City melawan Arsenal di Premier League. Manchester City menghadapi sang tamu dalam laga lanjutan pekan ke-30 Premier League 2023-2024 bertanding di Etihad Stadium pada hari Minggu 31 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain sama kuat dengan skor 0-0. Erling Haaland menjalani laga yang cukup membosankan di depan gawang, namun ia mendapatkan peluang emas pada menit ke-83 setelah sebuah tendangan sudut mengarah tepat ke arahnya. Hanya beberapa meter dari gawang, namun ia gagal menyambar bola tersebut. Sang pencetak gol terbanyak Premier League saat ini praktis mengalami rasa frustasi saat menghadapi pertahanan The Gunners di sepanjang laga, dan ia juga tidak banyak melakukan sentuhan dalam permainan. Namun Roy Keane percaya bahwa penampilan tersebut menunjukkan kualitas Haaland secara menyeluruh dalam permainan terbuka, dan menurutnya untuk meningkatkan permainannya secara keseluruhan. Erling Haaland tidak sendirian dalam kesulitan untuk menembus pertahanan Arsenal, namun ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam fase membangun serangan terlihat jelas pada laga tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu mencatat 23 sentuhan dalam pertandingan. Tidak ada kunci tembakan tepat sasaran atau umpan kunci saat tim tuan rumah tertinggal 2 poin di belakang pemuncak klasemen Liverpool di puncak klasemen.